Aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, balik lagi sama aku Yulia. Everyone, terima kasih sudah klik untuk nonton videoku yang satu ini. Please nonton sampai akhir karena di sini aku akan bahas tentang cara menyelesaikan masalah dengan pasangan. Seperti yang kamu tahu kan, kalau perempuan dan pria itu beda banget gitu, beda jauh. Nah, sebelumnya aku mau ingatkan sama kamu, kalau kamu belum subscribe, kamu subscribe dulu, kamu like boleh, kamu share juga boleh, dan komen. Oke, kita akan masuk kepada topik yang fenomenal ini. Di talk kali ini aku mau bahas tentang, tadi ya aku udah bilang bahwa perempuan dan pria itu adalah dua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta dengan banyak banget perbedaannya. Kita itu sering beda persepsi, makanya dalam hubungan perempuan dan pria maka akan sering terjadi konflik. Jangankan dua makhluk ini, perempuan sama perempuan aja banyak konflik. Pria sama pria aja pasti ada konfliknya, ya kan. Nah, aku tuh pernah baca gitu ya, cuman aku lupa di mana. Kalau katanya itu perempuan itu dan laki-laki itu lahir dari planet yang berbeda, Venus dan Mars. Bayangkan, karena itu saking bedanya kita gitu loh. Itu saking bedanya kita gitu. Makanya ada orang yang sebut seperti itu gitu. Itu ada sih penulisnya, itu nanti aku cari ya. Nah, kalian sering bertengkar gak sama pasangan kalian? Bagaimana sih caranya tetap mencintai dia walaupun kalian itu sering bertengkar? Kalau menurut aku, bertengkar itu seni dalam berhubungan, seni relationship. Jadi nggak ada masalah dari pertengkaran yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu. Masalah akan timbul ketika persoalan-persoalan itu tidak diselesaikan dengan tepat. Bukan dengan baik saja, tapi dengan tepat. Masalah akan terus terjadi dan persoalan yang kemarin, 2 minggu lalu, tahun kemarin itu tidak akan pernah selesai kalau kalian tidak memutuskan untuk menyelesaikannya dengan baik bersama dengan pasangan kalian. Begitu teman-teman. Bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan konflik dengan tepat, dengan baik, akurat, terpercaya gitu ya. Nah, yang pertama kamu harus stay calm. Ingat bahwa lawan bicaramu itu adalah orang yang kamu sayangi. Jadi cobalah untuk lebih tenang. Aku juga belajar untuk melakukan ini. Karena aku lagi belajar melakukan ini, makanya aku sarankan kepada kamu untuk menonton video ini berdua dengan pasangan kamu. Karena semua yang akan aku sampaikan ini dilakukan berdua, bukan sendirian. Kalau kamu melakukannya sendirian ya kamu lebih baik jomblo aja, jadi konfliknya nggak ada, ya kan. Tapi karena kamu punya pasangan, lebih baik kamu nonton ini sama pasangan kamu. Untuk kamu yang masih jomblo, tetap boleh nonton ini, setidaknya supaya kamu punya pengalaman, punya pemahaman yang baik terhadap perempuan nantinya, terhadap dunia relationship nantinya waktu kamu punya pasangan. Ya, jadi yang pertama itu stay calm. Itu baik karena waktu kamu memutuskan untuk stay calm, kamu akan mencoba untuk menekan ego kamu. Jadi dalam relationship, kalau misalnya mulai ada percekcokan, lebih baik untuk kedua pasangan itu stay calm. Kalau nada kamu sudah naik sedikit, kamu harus ingat bahwa dia adalah orang yang kamu sayang. Maka kamu harus menahan ego kamu. Dan pasanganmu pun akan melakukan hal yang demikian kalau kamu nonton video ini bersama dengan dia. Yes, teman-teman, kalau misalnya dalam percekcokan tadi, dalam adu pendapat tadi, adu argumen tadi, kamu itu merasa bahwa ini tuh seperti tidak mungkin diteruskan gitu, artinya kamu sudah emosi tingkat dewa misalnya, maka kamu harus ambil jeda. Ya, jangan diteruskan dulu karena akan membuat amarah kamu lebih tinggi. Pasanganmu pun mungkin akan menjadi lebih marah karena semua ucapan-ucapan kamu yang di luar konteks atau sudah kelewatan batas, karena tadi kamu mulai memanas gitu, akhirnya kamu tidak bisa kontrol ego kamu. Maka saranku adalah ambil jeda, Beb, jeda ya, bukan finish, bukan
selesai, tapi jeda. Artinya kamu bilang sama pasanganmu, ini tuh jeda, bukan selesai. Ya kan? Jadi buat dulu dia memahami bahwa kamu butuh jeda sebelum kamu melanjutkan diskusi ini. Jadi pasanganmu pun akan mengerti bahwa itu jeda, hanya jeda, nanti akan dilanjutkan lagi, bukan finish. Karena setauku perempuan tidak suka kalau ada masalah yang tidak diselesaikan dengan baik. Artinya tidak sampai tuntas gitu diskusinya, nggak suka. Kalau ladies yang lagi nonton suka nggak? Kalau aku pribadi rasa itu nggak baik gitu. Jadi lebih baik memang sesuatu itu dibicarakan sampai tuntas. Karena kalau sesuatu tidak dibicarakan sampai tuntas, dia akan menjadi bom waktu. Nanti one day dia akan meledak semeledak-meledaknya dan akan menjadi masalah kalau kalian sampai misalnya nih, ini persoalan nih terjadi waktu kalian pacaran, akhirnya kalian menikah, tapi persoalan yang waktu kalian pacaran ini tidak diselesaikan dengan baik, maka nanti ini itu persoalan waktu pacaran ini akan berubah menjadi bom waktu ketika kalian sudah menikah. Dan bayangkan dampaknya, bisa perceraian, bisa percocokan yang sangat-sangat brutal misalnya begitu ya, karena tadi ada emosi yang terus-menerus dipendam, ditahan dan akhirnya boom, meledak. Jadi ingat, kamu beri jeda, kemudian kamu ambil waktu sejenak untuk berpikir, setelah itu baru kamu lanjutkan diskusi kamu dengan pasangan kamu. Yang kedua, cobalah untuk bercerita berdasarkan perspektif kamu, persepsi kamu. Mulailah bercerita berdasarkan persepsi kamu. Jangan kamu menggunakan bahasa-bahasa tuduhan gitu loh. Jangan kamu menggunakan kata-kata yang menuduh karena pasanganmu tidak akan suka. Janganlah pasanganmu deh, kamu gak suka kan dituduh. Sama, pasanganmu pun tidak suka dituduh. Misal, kamu merasa bahwa pasanganmu ini sudah tidak punya waktu untuk kamu, maka yang harus kamu sampaikan, gunakan kalimat, sayang, aku merasa kamu sudah kurang waktunya untuk aku. Perhatikan kalimat di awal, aku merasa. Bukan menggunakan kalimat yang menuduh, sayang, kamu tuh udah gak punya waktu buat aku. Nah, kalau kamu gunakan kalimat yang kedua, pasangan kamu pasti yang akan disampaikannya itu bukan pengertian dan penjelasan, tapi alasan-alasan untuk membela diri. Aku tanya, kamu suka nggak kalau pasangan kamu itu waktu kamu menyampaikan pendapat kamu, dia itu malah membela diri? Kalau aku sih nggak suka. Maka dari itu kita coba ubah kalimat kita saat kita berdiskusi dengan pasangan kita. Jangan gunakan kalimat-kalimat tuduhan, tapi gunakanlah persepsi kamu. Dari pandanganmu, pendapat kamu, apa yang kamu rasakan, ya kan? Karena kalau rasa itu kan, perasaan itu kan betul-betul jujur dari hati, apa yang kamu alami gitu. Tapi perasaan itu bisa betul, bisa salah. Makanya kamu itu butuh penjelasan. Kamu tuh butuh penjelasan gitu loh, bukan pembelaan. Jadi pasangan kamu itu tidak akan membela diri, dia akan menjelaskan. Ketika kamu menyampaikan perasaan kamu, ketika kamu menyampaikan persepsi kamu. Begitu teman-teman, jadi mulailah bercerita dari persepsi kamu tadi gitu. Kemudian yang ketiga, kamu harus tahu betul apa yang kamu mau. Gini ya teman-teman, kita itu berdebat untuk menyelesaikan sesuatu. Jangan pernah mau berdebat kalau kamu tidak punya tujuan dari perdebatan itu. Jangan pernah berdebat tanpa goal tertentu, karena itu buang energi. Dan kalau memang berdebat saja tanpa goal tertentu, maka hubungan itu ya bakal ribut terus gitu, karena memang tidak ada penyelesaian, tidak ada tujuan. Dan buat apa juga? Maka saranku waktu kalian itu berdebat, jangan lupa perdebatan ini untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menyelesaikan persoalan, untuk menyelesaikan masalah kalian. Jadi kamu harus tahu betul apa yang kamu inginkan. Kamu dan pasangan kamu pun demikian. Jadi kamu tahu waktu pasangan kamu ini menanyakan pasti, so kamu maunya apa? Nah kamu harus tahu kamu maunya apa. Nah waktu kamu juga bertanya kepada pasanganmu, kamu maunya apa? Pasanganmu pun wajib tahu kak, pasanganmu itu maunya apa. Karena tadi harus ada tujuannya dari perdebatan persoalan kalian ini. Begitu loh teman-teman. Kalau tadi pasangan kamu nanya, kamu maunya apa? Terus kamu gak tahu kamu maunya apa, kamu gak ngerti kamu maunya apa. Lebih baik kamu gunakan saranku yang pertama tadi, ambil jeda. Mundur dulu, renungkan dulu kamu maunya apa. Jangan sampai kalian itu debat-debat kusir tanpa penyelesaian, tanpa tujuan dari
perdebatan itu, karena sia-sia semuanya. Tujuan perdebatan itu kan supaya menyelamatkan hubungan kalian, supaya kalian dapat titik temu, terus kalian bisa saling mencintai lagi, baik-baik lagi, adem ayem lagi, gitu loh teman-teman. Jangan sampai sesuatu ini yang karena kalian lebih sering debat tanpa tujuan, hubungan ini akan menjadi toksik loh teman-teman. Itu harus dihindari, karena nanti kalian itu satu sama lain akan menghindari untuk bicara sesuatu yang penting gitu. Karena nanti kamu misalnya berpikir, aduh nanti takut melukai hati pasangan aku, atau aku malas debat sama pasangan aku soalnya dia susah dibilanginnya. Itu kan jadinya malah tidak sehat menurut aku, dan lebih baik dibicarakan sih, karena aduh nggak asik banget kalau ada di toxic relationship, itu nggak asik banget. Nah, kalau misalnya keinginan kamu ini, kemauan kamu ini gak masuk akal, tolong kamu itu namanya manusia, kamu sadarin, kamu bilang ke pasangan kamu minta maaf untuk keinginan kamu yang tidak masuk akal tadi. Sama pasangan kamu juga begitu, kalau pasangan kamu itu keinginannya tidak masuk akal, ya dia boleh dong minta maaf dan kamu harus maafkan dia. Kalian harus saling memaafkan, kemudian kalian bangun lagi kisah cinta kalian ini sesempurna mungkin. Oke, lanjut ya. Yang keempat adalah kalian itu harus menyelesaikan masalah satu persatu. One problem, one time. Satu masalah diselesaikan dalam satu waktu gitu loh. Tidak bisa menyelesaikan 1 juta masalah di dalam satu waktu atau satu kesempatan. Misal kamu merasa bisa kok saya mah dengan pasangan saya kan hebat, bisa mungkin, tapi kamu tahu itu tidak akan maksimal. Sementara menurutku sifat masalah itu kan krusial, jadi harus dituntaskan sampai tuntasnya, dikuliti sedemikian rupa sampai tuntas gitu loh, supaya ini tidak dibahas lagi di kemudian hari. Karena hubungan yang membahas masalah 2000 tahun yang lalu itu hubungannya tidak sehat. Hubungan yang membahas masalah tahun kemarin dibawa-bawa, diungkit-ungkit, itu sangat-sangat tidak sehat. Bilang sama pasangan kamu berhenti untuk melakukan hal itu. Karena aku pernah punya relationship sama orang yang seperti ini. Itu bikin kamu gila. Beneran deh. Ya, jadi tidak baik mengungkit masalah yang sudah selesai. Makanya saranku kalau punya masalah itu lebih baik langsung diselesaikan. Jangan sampai menumpuk menjadi setinggi gunung. Nanti kamu akan kesulitan. Kamu misalnya berpikir, aduh Kak Yulia males banget kalau misalnya harus ngobrol sama pasangan aku tuh berkali-kali untuk menyelesaikan masalah tuh males banget. Nah, itu sudah resiko kalau kamu numpukin masalah yang kemarin tidak diselesaikan. Mau gimana? Tapi saranku lebih baik diselesaikan satu persatu, dicicil gitu ya. Tapi akhirnya selesai daripada kamu terus ditumpuk, didiemin. Itu nggak sehat. Aku yakin kamu kan pengen ya langgeng sama pasangan kamu ya kan. Aku tahu banget loh itu. Jadi lebih baik one problem one time. Kamu discuss sama pasangan kamu diskusi dari hati ke hati, tatap matanya. Bicara dengan jujur dari hati ke hati ya, seperti tadi aku bilang. Selesaikan semuanya sampai ke akar-akarnya. Begitu teman-teman, jadi itu dia 4 tips untuk menyelesaikan masalah dari segala perbedaan yang ada antara kaum Hawa dan kaum Adam yang diciptakan dari 2 planet yang berbeda gitu ya teman-teman. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih buat kamu yang sudah memutuskan untuk subscribe, pencet lonceng, dan like serta share ke semua teman-teman kamu. Aku berterima kasih. Jangan lupa untuk terus nonton video-video aku yang selanjutnya. See you next time everyone. Bye.